Iya, hari ini kita kedatangan Ibu Keila mengantar anaknya untuk mendapatkan perlindungan dari Komnas Perlindungan Anak atas peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri yang sudah viral di masyarakat, dan atas dasar itu Ibu Keila sudah melaporkan kasusnya ke Polres Jakarta Selatan. Tetapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda penyelesaiannya, belum ada tanda-tanda langkah-langkah yang penegakan hukumnya, karena sejak September ya Bu ya, Ibu Keila sudah melaporkan, itu berarti kan sudah berapa bulan ya, dan bagi Komnas Perlindungan Anak itu sangat lamban gitu ya, apalagi itu kan ada bukti-bukti yang sudah cukup sebenarnya. Yang viral itu kan ada disampaikan kekerasan yang dilakukan oleh terduga pelaku mantan suami Ibu Keila ini. Nah, kehadiran di tempat ini di Komnas Perlindungan Anak adalah membawa anak-anak ini untuk mendapatkan perlindungan dari Komnas Perlindungan Anak dan meminta Ibu Keila untuk membantu meneruskan perkara ini supaya segera mungkin dilakukan penegakan hukum secara jelas. Karena Ibu Keila bersama anaknya ini membutuhkan perlindungan. Jangan berlama-lama, kasus-kasus kekerasan seperti itu tidak perlu berlama. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak ya mendampingi Ibu Keila ini dalam kerangka memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak sebagai korban. Sekalipun Ibu Keila ini sejak tahun 2014 ya, 2000 sampai akhir 2022 ini itu sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Maka ini tidak lagi bisa dibiarkan begitu. Apalagi misalnya ada informasi yang kami terima bahwa mantan suami Ibu Keila ini juga menyampaikan pada media yang merendahkan martabat dari Ibu Keila, merendahkan martabat dari anak-anak itu yang sangat serius bagi saya ya. Nah, maka perlu ini penegakan hukum sesegera mungkin, karena Polres Jakarta Selatan kan sudah menyatakan ini sudah menjadi penyidikan dan seterusnya. Nah, makanya tidak begitu lama. Apalagi sudah ada rekomendasi menurut Ibu Keila dari P2TPOA untuk yang direkomendasikan oleh Polres Jakarta Selatan. Atas dasar itu maka harus kerja cepat. Maka hari ini kami merespon dan menerima khususnya anak-anak ini mendapatkan perlindungan dari Komnas Perlindungan Anak. Sampai kapanpun ketika anak ini mengalami kekerasan, mengalami pelecehan, merendahkan martabat, maka Komnas harus memberikan pembelaan terhadap itu. Buktinya banyak sekali ya, kasus-kasus video-video yang itu sebenarnya yang viral itu adalah guntingan-guntingan peristiwa yang benar ya, sejak lama. Sebenarnya itu sudah disimpan begitu lama. Di samping kasus-kasus kekerasan yang bentuk lain, bukti-bukti itu sudah cukup. Bukti viral yang ditonton oleh masyarakat seluruh Indonesia ini sudah cukup. Sebenarnya tidak ada alasan untuk itu bukan sebagai barang bukti atau alat bukti. Itu sudah alat bukti. Nah, tentunya kemarin itu sudah ada tawaran visum dan seterusnya ya. Nah, saya kira itu juga adalah bagian dari kerja cepat sebenarnya, karena visum itu juga harus dibuktikan dengan kalau dia mengalami kekerasan fisik maka perlu ada lebam dan sebagainya. Tapi tidak cukup saja dengan viralnya kasus itu, kan itu bukti. Saya kira itu yang harus dipakai sebagai alat bukti. Belum sekarang terus psikis anak kan terus dilakukan oleh beliau di semua media kan Pak, ya terus sama anak-anak Pak. Ya, di samping bahwa mantan suami Ibu Keila dan orang tua dari atau ayah kandung dari 3 anaknya ini kan membuat laporan-laporan atau berita-berita di media massa yang justru merendahkan martabat mereka gitu, dan itu patut kita luruskan dan patut kita bela gitu ya. Jangan merendahkan martabat apapun kesalahan anak itu. Komnas Perlindungan Anak akan membantu secara maksimal. Oleh karena itu jangan berlama-lama. Polres Jakarta Selatan harus segera membuat laporan yang disebut dengan SP2HP supaya kita tahu apa langkah-langkah yang sudah dilakukan. Jadi kasus kekerasan terhadap anak ini harus dikerjakan secara cepat, nggak boleh berlama-lama begitu. Pak, tadi itu kan ada penyidikan jam 11 di Polres, tapi masih belum sebagai tersangka. Bagaimana pendapat Bapak? Nah, itu yang kita mau minta ketegasan dari Polres Jakarta
Selatan, karena saya mendengar juga sampai hari ini, sore hari ini masih sedang dalam pemeriksaan. Nah, mudah-mudahan setelah pemeriksaan itu sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan, karena ancamannya di atas 5 tahun gitu ya. Pada peristiwa pertama saya sudah sampaikan, Komnas Perlindungan Anak sudah sampaikan, karena ancamannya di atas 5 tahun dan itu bukti-buktinya juga sudah cukup untuk menahan atau menangkap dan menahan pelaku. Saya kira tidak ada alasan Polres Jakarta Selatan untuk tidak segera menahan. Sekali lagi sore hari ini saya mengatakan setelah pemeriksaan Polres Jakarta Selatan hendaknya pelaku sudah ditetapkan tersangka langsung ditahan. Kalau untuk Bu Kayla sendiri harapannya gimana Bu? Ya harapannya kami minta keadilan ya, itu aja, dan tegakkan hukum dengan benar-benar ya. Tapi udah nggak ketemu lagi kan ya Bu sama mantan suami? Minggu lalu di Polda Metro ketika beliau melaporkan saya balik, padahal itu juga sebagai tuduhan saja kan gitu loh, seperti penyebaran data pribadi beliau. Nomor telepon saya kan tidak pernah memberikan kepada siapapun tentang nomor telepon beliau gitu kan. Itu kan netizen ya yang mencari data-data kantor segala macam, itu kan netizen bukan saya. Lalu keduanya, laporan LP keduanya itu adalah penggelapan mobil yang tidak saya lakukan gitu. Dan kemarin juga saksi yang dicantumkan di LP-nya itu, saksinya tersebut juga tidak pernah mendapat ini dulu ya, pembicaraan dulu gitu kan, izin untuk dicantumkan menjadi saksi di situ. Jadi Indra langsung mencantumkannya di situ. Kan itu nggak boleh ya, untuk laporan bohong ya. Jadi kalau ketahuan bohong juga bakal ada hukuman tambahan juga Pak? Oh iya, bohong itu adalah pemalsuan identitas, informasi dan sebagainya. Saya kira itu juga akan kita kumpulkan sebagai alat bukti ya. Tidak elok lah ya, pelaku-pelaku kekerasan terhadap anak itu lalu dikorbankan kepada, ya ini kan Ibu Kayla sudah mantan istrinya ya dan sebagainya. Dan tuduhan-tuduhan itu tidak berhubungan dengan kasus kekerasan itu. Yang harus diutamakan adalah laporan Ibu Kayla tentang kekerasan yang dilakukan terduga pelaku yang saat ini sedang diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Fokusnya penyelesaian. Silakan Ibu Lia mau nyampai nasihat apalah begitu kepada pelaku-pelaku ini lah. Ya, yang pasti sebagai seorang ayah, pastinya semua ayah memiliki hati nurani ya, naluri seorang ayah kepada anak-anaknya. Itu sih yang saya harapkan gitu. Dan saya juga sangat prihatin dengan kejadian ini. Saya ingin melihat anak-anak ini bisa melanjutkan hidupnya dengan normal, tidak terganggu psikisnya karena mereka juga masih usia yang bertumbuh ya gitu. Mereka berhak untuk menjalani masa-masa ya usianya yang sekarang ini dengan bahagia ya, dan memiliki masa depan yang cerah, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai apa yang saat ini dialami oleh mereka itu bisa mengganggu perkembangan mereka ke depannya nanti, karena ini benar-benar usia-usia yang sangat rentan dan masa-masa emasnya mereka sebetulnya. Jadi saya juga berharap sekali Ibu Kayla ya bisa terus kuat jadi strong mom, karena ya kamu pelindung utama ya buat anak-anak gitu. Karena kalau buat saya seorang ibu adalah pertahanan bagi anak-anaknya gitu ya, kekuatan bagi anak-anak. Jadi ibunya juga harus kuat, ibunya harus kita support banget gitu, karena mereka sangat berpegang sekali tentunya dengan kekuatan sang ibu gitu ya istrinya. Ya, saya kira gitu Ibu. Nah ini ada kaitannya dengan jadi penelantaran terhadap hak atas pendidikannya. Saya kira Lia bisa komentar tentang itu deh, supaya itu anak jangan terabik dari hak atas pendidikannya. Iya, baik. Kami dari Komnas Perlindungan Anak berprihatin dengan kasus ini. Tapi yang paling penting ketika ada kasus kekerasan terjadi terhadap anak, siapapun itu pelakunya, apakah ibunya atau bapaknya, jadi salah satu itu memang harus kuat. Dan yang terpenting ketika hal ini terjadi di dalam rumah tangga,
hak anak-anak itu tentang pendidikan jangan sampai terabaikan. Jadi tetap haknya mereka pendidikan, terus kemudian perhatian itu harus tetap diberikan. Yang paling penting ketika terjadi di dalam rumah tangga kasus kekerasan ini terjadi, baik itu KDRT ataupun kekerasan terhadap anak, harus berani bicara. Ajarkan kepada anak-anak kita ketika ada perlakuan kasar terhadap dia lalu dilakukan oleh siapapun, mereka harus bicara, harus berani bicara, sehingga tekanan-tekanan itu tidak akan berkepanjangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita ke depan. Itu saya rasa yang paling penting kepada Ibu Kela itu harus kuat, harus tetap strong buat anak-anaknya, jangan pernah diperlihatkan sisi lemah ya, karena anak-anak ini butuh sekali figur ibu saat ini, butuh pelindung yang bisa melindungi anak-anak ke depannya nanti. Begitu Pak. Ya, baik. Kira gitu ya. Jadi Ibu Kela jangan punya pikiran seperti pengalaman tahun 2021 dan sebagainya untuk mencabut perkara ini ya. Tidak. Jadi harus tegas. 2014. 14 ya. Polda Metro. Oke, baik saya kira. Yuk. Tidak ada satupun yang bisa melemahkanmu, oke? Iya. Amin.